Untuk para istri hebat di luar sana, pernah nggak sih ngerasa capek banget dengan semua peran yang harus kita jalani? Hari ini, kita bakal kupas tuntas cara menemukan kekuatan sejati dan meraih kemenangan terbesar. Bukan cuma di dunia ini, tapi sampai ke akhirat. Yuk kita mulai perjalanan luar biasa ini bersama. Coba deh, kita berhenti sejenak. Di tengah semua kesibukan, di tengah semua peran yang kita mainkan, apa sih sebetulnya yang kita cari? Apa tujuan akhir dari semua ini? Kemenangan kayak apa sih yang benar-benar kita dambakan? Nah, jawabannya ternyata ada di sini. Al-Quran ngasih kita definisi sukses yang beda banget. Ini bukan soal harta, bukan soal status, tapi soal satu kata, ketaatan. Itulah kemenangan besar yang sesungguhnya. Dan hari ini kita akan bedah tuntas cara meraihnya, khusus untuk kita para istri. Oke, pertanyaannya sekarang. Gimana caranya kita sebagai istri bisa meraih kemenangan itu? Tenang, saya sudah siapkan peta lengkapnya. Anggap saja ini panduan praktis yang bisa langsung Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tunggu dulu, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang paling fundamental. Ingat ya, sebelum kita menjadi seorang istri, kita ini adalah hambanya. Jadi, hubungan kita dengan Sang Pencipta, itulah sumber kekuatan kita, sumber ketenangan, dan sumber petunjuk kita. Ini adalah fondasi dari segalanya. Oke, sekarang yuk kita mulai bangun fondasinya yang kokoh. Ada dua pilar utama yang jadi dasar dari semuanya. Karena gini, tanpa fondasi yang kuat, rumah tangga seindah apapun bisa goyah. Pilar nomor 1 yang paling utama dan tidak bisa ditawar adalah ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Tentu saja kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini tuh kayak kompas hidup kita. Dengan ketaatan, kita akan selalu merasa aman, selalu merasa terlindungi, dan yakin berada di jalan yang benar. Terus gimana prakteknya? Mulai dari yang paling basic aja deh, yang wajib-wajib. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Kenapa? Karena ibadah-ibadah ini akan melembutkan hati kita, bikin hati kita jadi lebih tenang. Nah, dari hati yang tenang itulah akan jadi jauh lebih mudah untuk kita menjaga kehormatan diri dan keluarga, yang merupakan amanah terbesar kita. Nah, kalau fondasi spiritualnya udah kuat, sekarang kita masuk ke jantungnya rumah tangga. Apa itu? Ya, hubungan kita dengan suami. Di bagian ini, kita akan belajar cara menciptakan surga kecil di dalam rumah kita sendiri. Ada 5 kunci praktis banget buat ciptain harmoni. 1. Taat pada suami selama itu dalam kebaikan. 2. Jaga amanah dan hartanya. 3. Nah ini nih yang sering jadi tantangan. Jaga lisan kita. 4. Sabar dan ikhlas. Dan 5. Selalu bersikap lembut. Ingat janji Rasulullah, surga itu menanti para istri yang menjaga 4 hal. Sholatnya, puasanya, kehormatannya, dan taat pada suaminya. Simpel kan? Lihat deh perbandingannya. Dahsyat banget kan kekuatan lisan itu? Lisan yang terjaga bisa membangun istana penuh rahmat di rumah. Sebaliknya, lisan yang sering mencela, atau yang paling bahaya, sering melupakan kebaikan suami yang dalam Islam disebut kafir al-ashir, itu bisa jadi sebab kehancuran. Jadi, mari kita gunakan senjata ini dengan bijak. Seringkali kita mikir lembut itu lemah, padahal salah besar. Justru kelembutan itu adalah superpowernya kita para istri. Kelembutan bisa meluluhkan hati yang paling keras sekalipun dan membawa keindahan dalam setiap sudut rumah tangga. Jadilah sumber kelembutan itu di rumah Anda. Oke, sekarang kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran yang lebih besar. Peran kita sebagai istri itu bukan cuma soal hubungan dengan suami loh, tapi juga tentang membangun sebuah warisan, sebuah legasi, melalui anak-anak dan keluarga besar kita. Lihat angka 1 ini. Ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah simbol investasi terbaik kita untuk akhirat. Mendidik anak itu bukan cuma tugas, tapi ini adalah amal jariah kita. Pahala yang akan terus mengalir tanpa henti. Ini adalah proyek terbesar dan terpenting dalam hidup kita. Terus, pendidikan yang kayak gimana sih yang paling penting? Bukan cuma soal nilai rapor atau ranking di sekolah, bukan. Tapi yang paling utama, seperti kata Nabi, adalah menanamkan akhlak yang mulia. Itulah hadiah terbaik, warisan yang tak akan lekang oleh waktu dan tak ternilai harganya. Dan pilar terakhir untuk membangun warisan ini adalah melebarkan sayap kebaikan kita. Menjaga hubungan baik dengan mertua, dengan ipar, dengan seluruh keluarga suami. Ini bukan cuma soal basa-basi atau jaga perasaan loh. Ini adalah bagian dari ibadah yang akan memperkuat fondasi keluarga besar kita.
Dan kita sampai di penghujung perjalanan kita hari ini. Semua pilar yang sudah kita bahas tadi, itu bukan cuma checklist atau daftar tugas ya. Anggap ini sebagai langkah-langkah nyata. Anak tangga yang bisa kita naiki satu persatu untuk membangun jalan kita menuju surga. Jadi, yuk kita rangkum bareng-bareng, ada 10 pilar keselamatan kita. Taat pada Allah, jaga ibadah, jaga kehormatan. Taat pada suami, jaga amanah rumah, didik anak-anak. Jaga lisan, selalu sabar, berakhlak lembut, dan jaga silaturahmi. Inilah peta lengkap menuju kemenangan sejati itu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, ini bukan buat saya, tapi khusus buat Anda yang sedang mendengarkan. Dari semua pilar ini, pilar mana yang paling klik di hati Anda saat ini? Gak usah semuanya langsung, pilih satu aja. Dan mulailah dari hari ini. Langkah kecil yang Anda ambil hari ini bisa membawa perubahan yang luar biasa. Percayalah, Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Anda pasti bisa.